Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 195211001. Di sini saya akan membahas materi tentang pengambilan keputusan dan manajemen sains. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Definisi dari pengambilan keputusan yaitu langkah manajemen dalam mengambil suatu atau lebih di antara sekian banyaknya alternatif keputusan yang ada agar menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Ada beberapa pendapat dari para tokoh tentang pengambilan keputusan. Menurut J. Rayson, pengambilan keputusan dapat dikatakan sebagai hasil dari proses mental kognitif yang membawa pemilihan suatu tindakan yang dianggap sebagai alternatif dan menghasilkan satu pilihan final. Sedangkan menurut J.R. Terry menyatakan bahwa pengambilan keputusan yaitu sebagai pemilihan yang dilandaskan oleh kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang memungkinkan dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, menurut Claude S. George Jr. menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang dikategorikan sebagai pertimbangan, penilaian dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Dari beberapa pendapat para tokoh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang menghasilkan prediksi ke depan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur yang merupakan sebuah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga bisa untuk diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Misalnya saja keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain-lain. Keputusan yang kedua yaitu keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Merupakan sebuah keputusan sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Maka dapat dipastikan bahwa keputusan ini bersifat rumit dan sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis terperinci. Misalnya saja keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan rekrutmen pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Merupakan sebuah keputusan yang tidak dapat terjadi secara berulang kali dan tidak selalu terjadi. Biasanya keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Misalnya saja keputusan dalam membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang tiba-tiba terjadi. Yang selanjutnya yaitu manajemen sains. Definisi dari manajemen sains adalah sebuah aplikasi pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah manajemen agar dapat membantu seorang manajer dalam membuat sebuah keputusan menjadi lebih baik. Ilmu manajemen meliputi sejumlah orientasi matematika dan teknik yang sudah dikembangkan dalam bidang ilmu manajemen antara lain ilmu alam, matematika statistik, dan teknik. Teknik-teknik manajemen sains terbagi menjadi 8. Yang pertama, program linier, yang kedua, simulasi, yang ketiga, analisis jaringan, yang keempat, teknik evaluasi metode proyek atau CPM. Yang kelima, pengendalian persediaan, yang keenam, analisis keputusan, yang ketujuh, teori antrian, dan yang kedelapan, probabilitas dan statistik. Selanjutnya yaitu pendekatan manajemen sains. Yang pertama yaitu observasi, mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi sebelumnya. Yang kedua yaitu mendefinisikan masalah. Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Visi misi perusahaan akan sangat membantu dalam mengetahui masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu konstruksi model. Suatu pemodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat
penyajian ringkasan untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, menentukan solusi. Solusi dari pembuatan model yang sudah dijalankan dapat memecahkan masalah bisa dilakukan dengan menggunakan program linear atau metode grafis, simplex transpolasi, penugasan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan nyata dari model yang sudah dikembangkan atau pemecahan dari masalah yang dihasilkan oleh model yang telah dikembangkan dengan melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Selanjutnya yaitu kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Kegunaan dari manajemen sains yaitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang berada di posisi sektor publik maupun swasta untuk mengambil sebuah keputusan dengan cara melakukan pendekatan model-model matematika. Contoh penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Contoh kasus ini membahas tentang transportasi, pengapalan, dan penugasan. Dengan demikian, pertanyaan masalah adalah sebagai berikut. Suatu perusahaan beton melakukan pemindahan beton dari 3 pabrik menuju ke lokasi konstruksi. Kapasitas penawaran dari 3 pabrik, permintaan dari 3 lokasi, dan biaya transportasi per ton adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel pabrik 1, 2, 3, lokasi konstruksi A, B, C, dan penawaran dan permintaan. Maka penyelesaiannya minimalkan Z sama dengan 8x1A ditambah 5x1B tambah 6x1C tambah 15x2A ditambah 10x2B tambah 12x2C ditambah 3x3A ditambah 9x3B tambah 10x3C. Batasan x1A ditambah x1B ditambah x1C sama dengan 120, x2A ditambah x2B ditambah x2C sama dengan 80, x3A ditambah x3B ditambah x3C sama dengan 80, x1A ditambah x2A ditambah x3A kurang atau sama dengan 150, x1B ditambah x2B ditambah x3B kurang atau sama dengan 70, x1C tambah x2C tambah x3C kurang atau sama dengan 60, xij-nya sama dengan 0. Maka dapat menentukan beberapa yang harus dikirim dan dapat diterima berdasarkan tabel tersebut. Demikianlah implementasi manajemen sains agar para manajer dapat mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Referensi yang saya gunakan yang pertama dari Anggaran Bayu, penerapan manajemen sains program linear dalam dunia usaha, dikutip dari https://osfi.io. Yang kedua, Aulia Sarah, penerapan manajemen sains pada program organisasi dari Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia. Yang ketiga, Bernard dan Taylor tahun 2006 yang berjudul Introduction to Management Science 9th edition, Virginia Polytechnic Institute and State University. Yang keempat, Isnaini Zahrotul tahun 2013, pengambilan keputusan menikah muda, undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Yang terakhir, Juwairiyah Manajemen Sains PPT, dikutip dari https://learning.upnyk.ac.id. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya terima kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.